السلام على من الأئمة من ذريته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على الدماء السائلة السلام على الشفاه الذابلة Salam atas darah-darah yang tertumpah di Karbala. Salam atas mulut-mulut kering kehausan. Assalamu ala al-a'dha'il muqatta'at. Salam atas raga-raga yang dipotong-potong. السلام على الأجساد العاريات السلام على الحسين جميعا وعلى سلام على قلب زينب الصبور سلام على قلب زينب الصبور ولسانها الشكور Ikhwani wal akhwati, hari ini adalah hari Ashura, hari ke-10 bulan Muharram. Akhirnya kita telah sampai ke penghujung majlis duka Aba Abdillah Al-Husain. Marilah kita bersiap untuk menyongsong kesyahidan manusia nan agung mulia putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Aba Abdillah Al-Husain. Mari bersama-sama menuju Karbala. Bayangkanlah kita berada di Karbala di antara pasukan Imam Hussein dan pasukan Umar bin Sa'ad. Namun seraya memohon, ya Allah, himpunlah kami bersama para pembela putra Fatimah, bersama dengan kedukaan Zainab. Oh, terhimpun sifat 5 ashabul kisah dalam diri Zainab. Ikhwan wal akhwati, hari ini adalah hari tangisan, hari ratapan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumandangkan hari duka ini di arasy-Nya. Malaikat Jibril membawa jubah Imam Hussein yang penuh darah ke aras Allah. Lalu terdengarlah suara teriakan di aras Allah, hayya 'alal buka fi maqtalil Husain madlumi Karbala. Hari ratapan karena Rasulullah Sayyidah Fatimah, Amirul Mukminin, Imam Hasan, Sayyidah Zainab, sahib al-asri wal zaman menangis dan meratap di hari penuh kedukaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala fajar menerangi cakrawala untuk menyongsong pagi,
Imam Hussein dan rombongannya sudah kehabisan bekal air, bertayamum untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Seusai tasyahud dan salam, Imam Hussein berdoa kepada Allah, Allahumma anta thiqati fi kulli karbin wa anta rajai fi kulli shiddah wa anta li fi kulli amrin nazala bi thiqatin wa uddah. Wahai ya Allah, wahai Engkau Sang Maha Penolong orang-orang suci, wahai Sang Maha Pengampun di hari pembalasan, sesungguhnya ini adalah hari yang telah Engkau janjikan dan hari di mana kakekku Rasulullah, ayahku Amirul Mukminin, ibuku Fatimah dan kakakku Hasan ikut menyaksikannya. Tatkala peristiwa hari kiamat terjadi, Imam Hussein kemudian mendekati para pengikutnya dan berkata, bersabarlah wahai para kekasihku, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian untuk berperang hingga titik penghabisan. Sesungguhnya kalian semua akan terbunuh kecuali Ali Zainal Abidin. Kemudian Imam Hussein menghadap kepada musuh-musuh Allah, wa nada bisautin alih, hal min nasirin yansuruni, hal min mu'inin yu'inuni, hal min dabir yadhubu an harami Rasulillah. Apakah masih ada lagi seorang yang akan menolongku demi mendapatkan keridhaan Allah? Adakah seseorang yang sudi membela kehormatan Rasulullah? Setelah para sahabat dan para pemuda Bani Hashim telah gugur, Imam Hussein mulai mengucapkan salam perpisahan dengan para wanita dan putra-putrinya. Ya Ruqayyah, Ya Sukainah, Ya Fatimah, alaikunna minni salam. Perpisahan yang sangat menyayat hati. Ya sahibaz zaman, maafkanlah kami jika kami membuat engkau menangis di tempat ini. Tapi ini harus kami ucapkan demi meraih syafaat Bundamu Zahra yang akan membawakan cawan besar kelak di hari kiamat, berisikan tetesan air mata kami untuk putramu Hussein. Ya Zahra, masukkanlah air mata kami ke dalam cawan itu ya Zahra, karena sungguh kami telah berduka atas syahadah putramu. Imam Hussein mulai mengendarai Dhul Janah, kuda yang sebelumnya ditunggangi Abul Fadl Abbas, namun anak-anak kecil dan kaum wanita tetap tak kuasa menahan ratapan duka lara. Gerakan imam diiringi raung tangis mereka. Sebagian bersimpuh sambil memeluk kaki kuda Imam Hussein, memanggil-manggil, ayah, ayah, aku haus ayah. Mau kemana engkau ayah? Janganlah engkau meninggalkan kami. Wahai ayahku, ya abatah, ruddana ila harami jaddina Rasulillah. Kembalikan kami
kekata kami Rasulullah Husain. Untuk kedua kalinya Imam Husain memacu kudanya ke tengah medan pertempuran. Imam mendengar suara panggilan putrinya. Dialah Sukainah yang sedang menangis di belakang tenda. Imam menghampirinya. Kemudian Sukainah berdiri dan memeluk Imam Husain. Imam memeluk Sukainah. Ya bunayya ittaqillah wa ta'azza bi'azaillah wa'lami anna ahlal ardi yamutun wa ahlal sama la yabkun. Dalam pelukan Imam Husain, Sukainah berbisik, ayah, aku punya keinginan terakhirku. Katakanlah wahai putriku, ya abatah, khud yadaka ala ra'si wamsah bi ra'si kama tamsahu bi ra'sil yatama. Ayah, peganglah kepalaku, usaplah kepalaku seperti ayah mengusap kepala anak-anak yatim. Wahai ayahku, sepeninggalmu siapa yang akan mengusap kepalaku? Imam Husain. Fabakal Husain. Kemudian Imam Husain meneteskan air mata. Famasahal Husain ala ra'si Sukainah. Imam Husain mengusap kepala Sukainah. Ya bunayya, la tuhriki qalbi bidam'iki hasara. Wahai putriku, janganlah engkau membakar hatiku dengan air matamu. Sa'adallah kalbaka ya Aba Abdillah. Saat itu juga Imam Husain mendengar para wanita menangis di arah tenda Ahlul Bait. Imam memasuki tenda. Imam melihat para wanita Ahlul Bait menangis di sekeliling ayunan Ali Asghar. Imam berkata, nawilini waladi as-saghir, berikanlah bayi kecilku kepadaku. Zainab memberikan Ali Asghar kepada Imam Husain. Imam Husain membawa Ali Asghar ke tengah medan laga. Imam mengangkatnya dan berkata, mahlan ya saghiri, sa'adahu aula'il kam. Tenanglah putraku, aku akan memanggil mereka untuk meminta seteguk air untukmu. Imam Husain lalu berkata, ya ayyuhan nas, in lam tarhamuni farhamu hadha tifl as-saghir. Wahai manusia, jika kalian tidak memberikan aku belas kasih, kasihanilah anak kecil ini yang sedang meregang nyawanya karena dahaga. Oh, datanglah Shibir bintil Jaushan berkata kepada Harmalah, wahai Harmalah, selesaikanlah kata-kata Husain. Harmalah mengambil satu anak panah bercabang tiga. Faramahu bisahmin masmumin dhu thalathi rus. Harmalah membidik leher bayi itu. Oh, anak panah bercabang tiga melesat
menancap di leher Ali Asghar. Fadubiha minal udhun ilal udhun. Bayi itu menggelepar seperti burung yang disembelih. Ya Allah, hawwin alai ma nazala bi, innahu fi ainillah. سعد الله قلبك يا أبا عبد الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني, tatkala Imam Hussein hendak menunggangi kudanya Dzuljanah untuk kesekian kalinya, dia dikejutkan oleh satu tangisan lagi, ialah Zainab. Zainab berlari mengejar Imam Hussein. Oh, salamun ala qalbi Zainab as-sabur. Salam atas hati sabar Zainab. Ikhwani, Imam Sajjad berkata, jika kalian ingin menangis, maka menangislah untuk bibiku Zainab. Mengapa wahai ikhwan? Ketika Zainab menangis, suara tertawa pasukan musuh mulai terdengar. Mereka bertepuk tangan. Oh ya Zainab. Zainab berkata, wahai kakakku, berhentilah sejenak agar aku dapat mencium wajah dan leher di mana kakekku Muhammad menciumnya. Oh abangku, ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Dulu ibuku pernah berwasiat kepadaku, jika abangmu Hussein akan melakukan perjalanan akhirat, wahai Zainabku, ciumlah lehernya sebagai ganti dariku, wahai putriku. Mendengar wasiat Az-Zahra, mendengar nama Fatimah, Imam Hussein turun dari kudanya dengan linangan air mata dan memeluk Zainab. Keduanya menangis. Tiba-tiba Zainab berbalik ke arah kiblat wa qalat, assalamu alayki ya ummah, laqad addaitul amanah. Wahai ibu, aku telah menunaikan amanatku. Wah Husain, wah Husain, wah Husain. Kini Imam Hussein sendirian di Karbala. Tidak ada lagi Abul Fadl Abbas, tidak ada lagi Ali Akbar, tidak ada lagi Zuhair, tidak ada lagi Habib bin Madahir. Semua telah syahid. Lalu imam berada di tengah-tengah medan laga. Wa nada ala min nasirin yansuruni, ala min mu'inin yu'inuni, ala min mudafi'in yudafi'u an harami Rasulillah. Al-mautu awla min rukubil 'ari, والعار أولى من دخول النار. أنا الحسين بن علي أليت أن أنثني أحمي إيالات أبي أم
عندي على دين النبي لكن أيها الناس اشتد العطش على الحسين. Imam Husain tercekik dahaga saat Imam Husain berdiri di tengah medan. 4.000 pasukan mengepung Imam Husain dan menghalangi imam dari para wanita Ahlul Bait. Al-Husain terus melakukan pertarungannya, sedangkan Zainab melihatnya dan mendengarnya dari jauh. Oh, sungguh dahaga telah mencekik Imam Husain. Wasta'iddu lil musibah, siaplah untuk menumpahkan tangisan antum. Fawaqafa al-Husain sa'atan liyastarih, karena dahaga yang mencekik tubuh yang lemah karena dahaga dan lapar. Imam Husain hendak beristirahat sejenak di tengah medan laga, namun tiba-tiba seorang manusia terkutuk. Wadarabahu bihajarin ala jabhatih, dia melemparkan batu tepat mengenai dahi Imam Husain. Assalamu ala syaibil khadib, salam untuk janggutmu yang dilumuri dengan warna merah darah. Imam Husain lalu mengangkat kain jubahnya untuk mengusap darah yang membasahi wajahnya. Dada Imam Husain tersingkap. Saat itulah Harmalah melihatnya. Faramahu bisahmin masmumin di 3 ru'us ila qalbi. Harmalah melesatkan anak panah beracun bercabang 3 tepat mengenai jantung Imam Husain. Oh, rahimallah man nada wa Husaina wa Husaina wa Husaina. Wa imama wa Husainah. Saat anak panah mengenai dada Imam Husain, melubangi dada Imam Husain, melubangi dada yang sering diciumi Rasulullah. Salam atas wajah yang terjatuh membentur tanah Karbala sambil berucap Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah, ridan biqadaika ya Rab, la ma'buda siwak ya ghiyathal mustaghithin. Rasa haus semakin mencekik Imam Husain. Imam meminta seteguk air kepada mereka, namun apa yang mereka berikan? Mereka melempari Imam dengan batu. Imam dikepung firqatun bisuyub. Saat Imam tergeletak di atas tanah, ada yang memukuli tubuh Imam dengan pedang. Wa firqatun birrimah, ada yang menusuk tubuh Imam dengan tambang. Wa firqatun bisiham wa firqatun bil hijarah. Mereka ikhwan yang tidak mendapatkan, yang tidak memiliki senjata, mereka mencari batu, menghujani tubuh Imam Husain dengan batu. Demi Allah,
Tubuh imam telah dipenuhi panah dan tombak serta luka sayatan pedang. 30.000 orang menghadapi satu manusia suci, putra Rasulullah, Imam Husain. Ikhwan, memangnya satu tubuh bisa menampung beberapa luka. 3.000 pasukan silih berganti melukai tubuh Imam Husain. 1950 luka menghiasi tubuh Imam Husain. Wa wailah wa gurbatah. Imam Husain terjatuh dari atas kudanya. Ikhwan, kapan Imam Husain terjatuh dari atas kudanya? Imam Husain terjatuh dari atas kudanya saat anak panah Harmalah menembus dada Imam Husain. Imam berusaha mencabut panah itu dari depan, namun tidak bisa. Imam mencabutnya dari belakang. Wajarat dam kal mizab. Darah memancar seperti air di atas talang. Imam tidak mampu menahan tubuhnya di atas kuda. Wah Husainah, Saqatal Husain, Saqatal Husain. Imam Husain terjatuh, wajahnya membentur tanah. Jangan hentikan tangisan antum wahai ikhwan. Hari ini adalah hari terakhir, hari menangisnya Fatimah. Fatimah menyaksikan antum semua. Imam Husain melihat kepada siapa yang menangis. Innal Husain yandur ila man yabki alaih. Dan memohon ampunan untuk tetesan air mata kita. La ilaha illallah wa asra'ah فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا مهمهما باكيا. Lalu kuda Imam Husain berlari ke arah kemah sambil meneteskan air mata. Kuda ini mengeluarkan suara, oh wahai putri-putri Rasulullah, sungguh maulaku telah terjatuh. Wah Husainah, sungguh maulaku telah terkapar di tengah-tengah kerumunan musuh. Lalu Zainab berlari ke arah di mana Aba Abdillah terjatuh. Sungguh saat itu Imam Husain mengumpulkan pasir Karbala untuk menjadikannya sebagai bantal agar dapat melihat para wanita di kemah. Oh Husain, ista'iddu lil musibah, ista'iddu lil musibah, dan bersiaplah duhai para pecinta Az-Zahra untuk menghadapi musibah. Ketika kuda itu datang ke kemah Ahlul Bait, barazna minal khudur, para wanita berhamburan. Nashirat syu'ur alal khudud, latimatil wujuh, sambil menampar wajah mereka sendiri. Para wanita mulai keluar dari kemah. Mereka berlari ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat
bagaimana keadaan Imam Husain. Namun debu menghalangi para mata-mata mereka saat ingin menghampas, saat angin menghampas debu yang menghalangi pandangan para wanita. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat wasyimru jalisun ala sadril Husain. Shimir mulai menduduki dada Imam Husain. Shimir mulai menduduki dada Imam Husain. Shimir menginjak-injak dada Imam Husain. Shimir menekan leher Imam Husain dengan lututnya. Ikhwan, ketika kita berziarah ke Karbala di haram Imam Husain, apakah para khadim Imam Husain mengizinkan para peziarah untuk membawa sendal ke dalam pusara Imam Husain? Para khadim pasti melarang kita untuk membawa sandal dan sepatu kita ke pusara Imam Husain. Mengapa ikhwan? Karena ini adalah pusara Imam Husain, tempat yang suci. Menunaikan adab kita, kita tidak diperbolehkan untuk membawa sandal ke dalam pusara Imam Husain. Namun di sore ini ikhwan, akhwat, di sore ini, di detik ini, di waktu ini, Shimir menginjak dada Imam Husain dengan sepatu besinya. Ya sahib zaman, ya sahib zaman, bagaimana kami mengucapkan maktal ini di hadapanmu yang sedang menangis. Namun kami tak dapat mendengar rintihanmu, tak dapat melihat keindahan wajahmu karena dosa-dosa kami. Ya sahib zaman, semoga air mata ini menghapus dosa di mata kami. Ikhwan, Shimir memberi kesempatan kepada orang-orang untuk memukuli Aba Abdillah. Kullun yataqarrabuna ilallah bidamil Husain. Mereka memukuli Imam Husain untuk mendapatkan keridhaan Allah. Setiap kali mereka memukul Imam Husain, mereka berucap Allahu Akbar. Tapi apa yang dikatakan Imam Husain? Saat Imam Husain kesakitan, Imam Husain berucap, wa Muhammad, wa Aliya, wa Zahra. Ikhwan, saat manusia terkutuk mengangkat pedangnya dan hendak ditebaskan kepala Imam Husain, serentak Abdullah bin Hasan yang masih berusia 10 tahun melepas genggamannya dari tangan Zainab. Abdullah berlari menuju tubuh Al-Husain. Wallah la ufariku ammi. Abdullah menjatuhkan tubuhnya di tubuh Al-Husain. Saat pembunuh terkutuk hendak memukul kepala Imam Husain, Abdullah bin Hasan menahan tebasan pedang itu dengan tangannya. Fakuti ayatul syarif, tangan anak kecil itu terputus, menggelantung di tangannya.
Oh, ah, tubuhnya berada di pelukan Imam Husain. Abdullah sambil merintih berteriak, "Wa ummah, oh duhai putraku, bersabarlah dengan apa yang menimpamu." Oh, ikhwani wal akhwat, tahukah kalian apa yang mereka perbuat dengan anak kecil ini? Abdullah sedang mengerang kesakitan di pelukan Imam Husain. Lalu Shimir berkata kepada Harmalah, "Harmalah, panahlah anak ini." Harmalah memanah anak ini, menyisakan satu anak panah untuk anak kecil ini. Harmalah melesatkan anak panah tepat di kepala Abdullah, sehingga kepala itu menyatu dan menempel di dada Imam Husain. Husain, sa'adallah qalbaka ya Abu Abdullah. Ikhwan, bukan saya yang mengucapkan maktal ini. Imam Zaman berkata di dalam ziarah Nakiyah, "Washimru jalisun ala sadri qabidun shaybatahu biyadi." Bersiaplah, tumpahkanlah tangisan antum. Shimir mulai menggenggam janggut Imam Husain, menekan leher Imam Husain. Saat Shimir menduduki Imam Husain, sahib zaman berkata, Shimir menyembelih Imam Husain, wa huwa qabidun shaybatahu biyadi, memegang janggutnya, menekan lehernya. Shimir tak mampu meletakkan pedang di leher bagian depan Imam Husain. Mengapa? Karena leher itulah yang sering diciumi Rasulullah. Lalu Shimir membalikan tubuh Imam Husain. Wa Muhammadah, assalamu ala mahzuzir ra'si minal qafa. Salam atas yang kepalanya disembelih dari belakang lehernya. Oh ya. Setiap kali Shimir memukul leher Imam Husain, satu kali pukulan, Imam berteriak, "Wa Muhammadah." Pukulan kedua, Imam berucap, "Wa Aliyah." Pukulan ketiga, Imam berucap, "Wa Gurbatah." Pukulan keempat, "Wa Gautah." Pukulan terakhir, di saat kepala Imam Husain hendak terpisah, Imam Husain berucap, "Wa ummah, ya Zahra, ya Zahra." Datanglah Zainab, namun kepala Imam Husain sudah ditancapkan di atas tombak. Wah, ya Jaddah wa Muhammadah, salla alaika malaikatus sama, hada Husainun murammalu bid-dima. شيعتي مهما شربتم
عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تندروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني حسين حسين حسين